sesuatu yang benar-benar bikin saya shock gitu sebenarnya, merinding sebenarnya bro. Ya. Akhirnya yang lain tidur istirahat, saya juga tidur di situ. Jadi apa ya disebutnya tuh dempet 3 gitu kayak pindang bro. Oke, dempet 3 ya. Paham. Ya gitu bro. Saya paling ujung, si Mang Gupron di tengah, Mang Anton di kanan dekat pintu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama gue Bro Juan dalam program Cilor, cerita lokasi horor. Ya, kali ini gue masih di jantung kota Bandung dan bisa dilihat di belakang ini banyak sekali akar-akar yang menjulang dari pohon-pohon yang sudah tua teman-teman. Ya bisa kita tahu sendirilah mitos-mitosnya di pohon-pohon tua yang sudah besar, apalagi pohon beringin yang biasanya orang menyebutnya ada sosok kuntilanak atau dihuni oleh sosok kuntilanak. Memang yang sering terlihat dari penampakan-penampakan di pohon beringin itu sosok kuntilanak teman-teman. Wow, mengerikan sekali. Dan tepatnya Cilor ini sekarang syuting di belakang pohon-pohon besar dan akar-akar yang menjulang. Ya semoga kita lagi cerita-cerita, semoga dapat penampakan sosok kuntilanak ya, itu bakal jadi lebih epik lagi dan atau mendapatkan gangguan-gangguan yang lebih epik lagi teman-teman. Ya dan malam ini Cilor sudah kedatangan seorang narasumber gokil sekali. Jadi mengalami kejadian mistis saat mendaki salah satu gunung Ciremai tepatnya. Jadi di teror gitulah oleh sesosok pocong ya. Wow, mengerikan sekali teman-teman. Pasti udah pada penasaran kan? Langsung panggil aja ya. Tim narasumbernya bisa langsung ke lokasi aja. Oke, siap, merapat. Oke, hati-hati, jalanan licin ya. Alright, tunggu 5 menit. Oke, waalaikumsalam. Oke, boleh dipanggil dulu bang. Oh iya. Gimana ini makanya bro? Tempel aja. Gini? Oke, Kang Wandi. Oke, Kang Wandi. Lagi sibuk apa nih Kang? Biasa sibuk kerjaan aja bro, di rumah. Ya Oke. gitulah, karena pandemi kan, jadi harus sekarang apa-apa kerja di rumah gitu. Iya. Gitu bro. Oke. Dan Kang Wandi ini punya cerita yang menurut saya ya pasti epik sih. Mendaki Gunung Ciremai ya Kang ya? Iya, Gunung Ciremai itu merupakan salah satu puncak tertinggi di Jawa Barat. Oke, di Jawa Barat ya, dan mendapatkan salah satu interaksi lagi. Iya, kayak betul. diganggu oleh sosok pocong gitu ya? Ya itu yang bikin saya merinding tuh sekali bro. sih. Oke, Kang Wandi, saya mau memberikan sedikit himbauan atau peringatan ketika Kang Wandi bercerita di Cilor ini ya. Iya. Ya, Kang Wandi tahu sendiri kan kita berada di lokasi horor ya, lokasi mistis ya, yang pastinya memang ya suara-suara mungkin ya kalau lebih epik lagi kita menemukan penampakan di sini atau
lemparan-lemparan. Jangan sampai bro. Jadi Kang Wandi, saya harap jangan panik ya, jangan panik, jangan lari ataupun melakukan hal-hal yang konyol. Siap. Ya. Jadi Pasti. apapun interaksinya kita hadapi berdua ya. Ya, siap. Oke, mantap. Sebelum ke cerita, ada baiknya kita dan penonton juga berdoa dulu ya agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin, alhamdulillah. Oke, pasti udah penasaran kan dengan cerita Kang Wandi ini? Yuk, kita dengarkan aja Kang Wandi. Silahkan bercerita. Jadi gini bro, awal mulanya waktu itu tuh kan memang benar-benar penat nih akan kehidupan di kota lah ibaratnya gitu. Oke. Ditambah tugas-tugas kuliah tuh banyak Ya, gitu. banyak yang numpuk ya. Nah, akhirnya saya sendiri gitu memutuskan untuk melakukan pendakian ke salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Oke. Tentunya yaitu Gunung Ciremai. Yang waktu itu melakukan pendakiannya itu sekitar 8 orang. Oke, 8 orang. Bersama komunitas yang berada di Bandung waktu itu. Ya, awal mulanya ya biasalah semuanya gitu. Ada titik kumpulnya di Terminal Cicahem. Oke, jadi naik bis ya. Ya, di sana tuh kita kumpul dulu berdelapan dari berbagai daerah gitu. Di sana itu kita naik yang namanya itu mobil apa sih bro itu? Bis ya? Mobil bis Atau preman, mobil preman Mobil disebutnya preman. tuh kalau kata orang Bandung tuh. Oke. Ya, di sana kita naik. Akhirnya melakukan perjalanan menuju tepatnya di Majalengka, Ya. Kabupaten Majalengka. Kurang lebih 2-3 jam gitu kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi soalnya itu cerita pengalaman lama sebenarnya, tapi bikin saya sekarang masih keinget cerita itu bro. Oke. Ya, setelah sampai sana akhirnya melakukan perjalanan dari Bandung Terminal Cicahem menuju Majalengka, tepatnya di desa kalau nggak salah itu Argamukti. Argamukti. Ya, di bawah kaki Gunung Ciremai, base camp awal itu. Setelah sampai di sana, turun dari bus tersebut, akhirnya di sana dari desa itu pun naik lagi ke atas, naik mobil kolbak waktu itu tuh. Oke, naik kolbak ya. Dikarenakan kita jumlahnya 8. kurang gitu, 8 itu masih kurang kalau Masih naik kurang. kolbak ya. Jadi kita tuh nyari bareng lagi, nyari pendaki cari lagi. barengan ya, biar ibaratnya biar lebih ekonomis Efisien, lah ya. gitu Iya. dari segi harga Waktu gitu. dan harga ya. Kan hidup itu udunan bro. Iya, siap. Ya kan? Ya gitulah. Setelah naik itu tuh sampai sana tuh naik kolbak tuh kalau nggak salah maghrib, perjalanannya itu hari Jumat bro. Hari Jumat. Jadi ke Gunung malam Sabtu Ciremai ya. itu 3 hari 2 malam. Oke, rencana 3 hari. Ya. Jadi setelah sampai di pos awal gitu, yang pos Base camp ya. ya base campnya itu, akhirnya kita di sana itu menginap di awal ya itu di malam hari itu kita menginap dulu di salah satu rumah yang sudah nggak kepake. Di sana banyak juga pendaki-pendaki lain yang dari berbagai kota. Sampai di tempat penginapannya itu pun penuh gitu bro. Penuh orang, penuh pendaki maksudnya gitu. Banyak yang main gitu. Banyak yang mendaki gitu ke sana. Akhirnya ya gitulah awal mulanya nggak ada apa-apa gitu. Di sana tuh masih lancar sampai awal base camp tuh masih lancar. Kita tuh bercanda-bercanda sama yang lain gitu. Akhirnya keesokan harinya kita sarapan dulu di warung Simbo siapa gitu di situ tuh.
sarapan dulu nasi telur, akhirnya melakukanlah pendakian ke Gunung Ciremai. Waktu itu tuh kita tuh lewat jalur via Apui, via jalur Apui ya, tepatnya di via jalur Apui. Nah pos 1, di pos 1 kita masih bersemangat gitu bro, masih bersemangat gitu, masih banyak bercanda-bercanda, ketawa-ketiwi sama yang lainnya gitu. Terus sampai pos 1 kira-kira berapa jam waktu itu tuh? Kurang lebih 1-2 jam dari pos 1 ke pos 2 tuh. Lalu di pos 2 tuh si hutan tuh udah mulai Bun ya? Ya melingkar gitulah ibaratnya ya. Waktu di pos 1 tuh masih terang sebenarnya tuh kalau Ciremai itu. Ya waktu di pos 2 hutan tuh udah mulai menutup. Jadi menutup cahaya matahari gitu bro. Udah masuk ke dalam hutannya. Nah di situ tuh akhirnya semuanya itu udah mulai ngerasa capek gitu. Nggak ada yang bercanda kayak di pos 1 itu, nggak ada. Udah mulai fokus mendaki gitu bro. Yang akhirnya di pos 1 itu di pos 2 tepatnya di pos 2 tuh kurang lebih beberapa langkah lagi menuju pos 3 itu ada yang janggal itu bro di situ tuh. Ada yang janggal. Waktu itu tuh saya sendiri gak tahu yang lainnya, saya ngerasain ada sesuatu di sebelah kanan saya yang tepatnya hutan belantara. Ada suara kayak suara ketawa bro. Kayak ada suara-suara aneh gitu kan? Iya. Yang biasanya dari binatang atau? Iya. Posisi tingginya binatang ya? Iya betul. Saya tuh mencoba merasionalkan lah kalau udah di gunung tuh. Saya kira itu binatang gitu. Ya udah, lanjut lagi sampai ke atas ke pos 3 tepatnya. Fisik udah pada terkuras di situ tuh sampai pos 3 tuh. Bahkan ada yang tidur. Tertidur gitu waktu sesi istirahat tuh. Iya, waktu sesi istirahat tertidur waktu melanjutkan ke pos 4 itu. Nah di situ juga nggak tahu, emang alamnya emang beda gitu. Jadi hujan secara tiba-tiba bro. Hujan tiba-tiba di sana itu, nggak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba udah berubah dari pos 3 menuju pos 4 tuh. Tiba-tiba hujan ya? Ya, badai malah, bisa disebut badai kalau. Ya. Sorry bro, ini bahkan badai, bisa dibilang badai gitu. Nah, disitulah suatu hal yang bikin saya itu semakin aneh gitu. Di pos 3 menuju ke pos 4 tuh, ditambah fisik yang emang udah benar-benar pengennya tuh rebahan gitu bro di tenda tuh. Hujan, ya bodohnya saya itu waktu itu, orang lain serius bro, serius, jangan lupa, bodohnya saya itu waktu itu nggak bawa lighting, bukan jas hujan bro. Orang lain bawa jas ponco itu, ponco kalau di itu tuh. Orang lain bawa ponco, sementara saya itu pakai matras bu. Ditutup gini. Selendang gitu ya? Iya. Ya itulah pelajaran yang harusnya pendaki itu harus persiapannya itulah harus yang lebih siap gitu. Akhirnya karena emang cuaca benar-benar sangat baik ya, nggak bagus lah buat melakukan pendakian. Akhirnya kita sampai di pos 4 bu. Di pos 4 itu, nah itu anehnya lagi, di pos 4 itu udah rame, banyak yang sudah pasang tenda gitu. Sementara pendakian dari pos 1 sampai ke 3 itu sepi, hampir gak bersapa sama pendaki lain gitu. Biasanya kan ada lah sapa tegur gitu. Biasanya ada yang turun, ya, ada yang anehnya naik itu lagi, ya kita doang gitu waktu itu tuh. Ya akhirnya teman-teman saya gitu melihat saya pakai matras,
kasihan juga gitu, iba juga akhirnya. Ya disitulah kita pasang tenda dulu. Istirahat. Ya waktu itu tuh sampai pos 4 tuh kira-kira pukul 8 malam bro. Oke, 8 malam. Sudah malam lagi. Sementara waktu itu pendakian dari pos 1 itu dari pagi bro. Nah akhirnya di sana pasang tenda, 2 tenda di situ tuh, dikarenakan semua lapak udah hampir penuh. Jadi kita bagian saya sendiri itu kebagiannya di pojok bro. Oke, yang paling ujung. tidak seharusnya pasang tenda gitu dekat pohon bambu waktu itu tuh. Ya jadi ada tenda tuh yang diisi oleh berapa orang waktu itu tuh? 4 orang kali. Bukan bro, 6. Oh, 6. 6 orang. 5 tuh di bawah. Nah bagian saya di pojok. Kebetulan ya kebagiannya yang bagian itulah, pojok itu. Di sana tuh kita cuma bertiga, sama si Mang Gupron sama si Mang Anton. Oke. Di situ tuh kondisi benar-benar capek lah, sama badai hujan terus. Itu nggak berhenti gitu. Nah di sinilah mulai sesuatu yang benar-benar bikin saya shock gitu sebenarnya, merinding sebenarnya bro. Yap. Akhirnya yang lain tidur istirahat, saya juga tidur di situ. Jadi apa ya disebutnya tuh, dempet 3 gitu kayak pindang bro. Oke, dempet 3 ya. Ya. Paham. Ya gitu bro. Saya paling ujung, si Mang Gupron di tengah, Mang Anton di kanan dekat pintu. Oke. Nah awalnya nggak terjadi apa-apa. Saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa tidur waktu itu tuh. Iya. Tapi lalu si Mang Gupron tiba-tiba bangun, lalu si tangannya itu menghadap ke atas, menggoyang-goyangkan tenda bagian atapnya bro. Nggak tahu apa disebutnya tuh, ngelindur gitu, nggak tahu gimana bro. Kan saya refleks gitu ngelihat dia, sementara si Mang Anton masih tidur gitu, nggak keganggu sama sekali, nggak ke distract sama sekali. Sementara saya waktu itu kondisinya belum tidur gitu. Iya. Sampai berapa kali, 5 kali menggoyang-goyangkan Hentakan atap gitu. tenda, tiba-tiba menunjuk ke saya bu, si tangannya itu bu, sambil mata melotot waktu itu tuh. Ya di situ saya cuma bisa diam gitu, diam, nggak shock gitu, takut gitu bro waktu itu tuh. Ya setelah itu si Mang Gupron itu akhirnya tidur lagi kayak biasa bro. Yang anehnya itu seperti apa ya, kurang tahu. Kalau ngelindur kan nggak mungkin sambil nunjuk-nunjuk kan bro. Mungkin nggak tahu tanda kali ya. Iya, keanehan juga ya. Oh iya, ya gitulah. Karena sebelumnya saya juga kencing sebelumnya itu, sebelum pos 4 tuh. Di pos 3 tuh saya tuh kencing bro, tapi ya gitulah, nggak izin dulu. Oke. Ya jadi itu bro, waktu itu tuh di pos 3 melalui pos 4 tuh saya di sana tuh kebelet kencing gitu bro. Oke. Akhirnya nyarilah tempat yang jauh dari pendaki jalur gitu. Yang akhirnya ya itu karena saya nggak izin dulu di situ tuh mungkin gitu. Jadi akhirnya dikasihlah tanda kayak diteror lewat teman gitu bro. Ya udahlah, setelah itu akhirnya saya ceritain dari situ juga, ceritain ke yang lain gitu. Oke. Ini si Mang ini kenapa gitu. Tapi yang lain juga nggak tahu. Saya kira dia emang suka ngigo gitu tidurnya. Dia bahkan si orangnya juga nggak tahu gitu bahwa tidak menyadari. Kejadian itu, iya dia juga nggak sadar. Cuma jadi di situ tuh cuma saya aja yang ngerasain gitu bro. Waktu itu tuh kejadiannya itu udah hampir pukul 12:30 malam itu tuh. Oke. Yang bikin saya merinding itu bro. Akhirnya setelah kejadian itu pukul 3 pagi. Oke. Pukul 3 pagi
teman-teman saya itu mulailah melakukan kegiatan seperti masak gitu. Ya intinya kan mau summit nih dari pos 4 Iya. itu menuju pos 6 kan Pos puncaknya di pos 6. Iya. Nah sementara saya sendiri udah nggak mau gitu sebenarnya, udah fisik udah capek lah gitu. Ya udah drop ya. Ya saya memutuskan buat diem aja lah di tenda, sementara yang lainnya silahkan gitu lanjutin gitu. Soalnya cuaca juga masih nggak berubah-berubah, tetap aja jam 3 itu cuaca badai gitu, hujan bro. Ya setelah itu diemlah saya sama satu orang lagi, si Mang Zai tepatnya. Jadi waktu itu tuh kondisinya saya ngelanjutin tidur sebenarnya, capek bro. Masuk ke tenda yang nggak kepake itu, yang orang-orang teman-teman saya pada summit ke atas. Iya. Tidurlah, saya mencoba tidur. Nah di sini juga ada lagi bro sesuatu yang bikin saya merinding gitu bro. Oke. Bener-bener di sini nih, bener-bener apa ya? Di puncaknya. Iya puncaknya itu tuh di teror tuh bro. Waktu saya tidur, sementara kondisi udah kan masih gelap tuh bro, jam 2:30 itu kondisi mana sepi lagi. Jadi sementara si Mang Jai itu beres-beres di luar tuh, kayak habis masak itu kan sebelumnya ya bro. Beres-beres peralatan ya. Sementara saya mencoba buat tidur, nah di situ bro, di bagian belakang tuh kan ya kayak gini bro. Oh sorry. Di bagian belakang tuh tenda tuh nggak ada tenda lain lagi bro. Udah hutan jurang kayak gini bro. Setelah saya mencoba buat tidur, saya ngedenger bro, suara awalnya tuh suara telapak kaki bro. Oke, telapak kaki. Iya, kayak ngelangkah gitu, ngedeketin gitu bro. Tapi kalau orang jalan tuh kan biasanya kedengeran gitu, gesekannya gitu jalan gitu. Sementara ini kayak ngeloncat bro. Di situ tuh, di belakang tenda saya tuh bro, kayak ngeloncat. Saya coba buat siapa tahu yang jahil gitu, siapa tahu siapa gitu, teman si Mang gitu. Saya coba teriakin, Mang gitu. Tapi tetap loncat terus sampai akhirnya dekat di bagian belakang saya bro. Di belakang saya diem, tiba-tiba duk, kayak orang pingsan bro. Jadi udah loncat duk gitu. Oke. Tiba-tiba hentakan ya. Ya hentakan gitu, nggak mungkin orang juga. Udah nggak enak tuh perasaan tuh bro. Iya. Tiba-tiba kayak tiba-tiba jatuh orang tergeletak gitu bro. Itulah saya ngira itu ya itu yang loncat-loncat itu bro. Oh, sosok pocong itu. Ya itu di situ tuh yang paling benar-benar bikin saya nggak enak tuh pendakian tuh. Akhirnya saya keluar lah, refleks itu tuh bro, keluar dari tenda karena takut sama penasaran juga. Saya cek ke bagian belakang, ternyata nggak ada orang sama sekali bro. Benar-benar disitulah yang bikin saya tuh udah nggak mau gitu lanjut lagi tuh, pengen cepet-cepet turun aja gitu bro. Waktu itu kejadian saat di puncak gunung ya? Enggak, di pos 4 Oh, waktu masih di pos 4 itu? Ya, karena waktu itu tuh nggak sampai puncak gunung pun nggak sampai. Oke. Karena badai itu, teman-teman juga yang melanjutkan untuk summit juga akhirnya balik lagi karena badai itu bro. Oke. Wow, ceritanya epic banget Kang Wandi. Bandung semakin dingin, kita ngopi dulu ya. Ah iya bro. Aduh, Anget ya. hangat bro. Jadi itu ceritanya seperti gara-gara kencing sembarangan gitu ya. Ya bisa jadi itu. Mungkin si sosok yang mungkin kita tidak tahu ya. Kita kencing di situ terus kita nggak tahu dan ternyata ada yang kita kencingi gitu. Iya. Dia mungkin marah gitu atau bro. mungkin dia itu rumah dia marah lalu neror Kang Wandi saat di tenda.
Iya, benar banget. Tapi pada saat di tenda itu kelihatan gak sih saat si pocong ini loncat-loncat, si apa kelihatan dari tenda nggak sih bayangan? Enggak bro, Enggak. soalnya saya tuh ngebaliknya ke arah kiri waktu itu tuh, sementara si yang pocong itu adanya di belakang punggung saya bro. Oke, di belakang. Bahkan punggungnya. nengok aja saya udah nggak enak gitu bro. Oh, benar-benar Kang Wandi, saya dari tadi jujur ya, saya merinding dan saya ini gak berani lihat ke daerah belakang Kang Wandi ya, sorry. Makanya dari tadi saya lihat ke sana, saya benar-benar gak berani lihat ke sana karena tadi saya melihat kayak ada bayangan putih gitu di sana. Serius bro? Serius asli. Dan sampai sekarang memang kayak masih kelihatan gitu loh. Waduh, Asli. jangan sampai bro. Asli. Nggak tahu itu gue cocok apa, yang jelas dari tadi gue gak berani lihat ke sana teman-teman. Udah bro. Dan ini merinding banget tuh. Ya nggak tahu sih, mereka Iya. keundang lagi, saya nggak tahu gitu. Ya takutnya sih mereka keundang lagi. Tapi Iya. Kang Wandi, saat kejadian itu lancar-lancar aja saat pulang gitu. Ya, nah waktu pulang pun, oh iya bener, waktu pulang pun ada lagi kejadian Ada. yang, ya itulah yang mungkin teror terakhir dari mereka gitu buat saya gitu bro. Oke, Jadi- teror terakhir ya. Ya waktu itu tuh akhirnya kita karena nggak jadi juga ke puncak, ya mau gimana lagi, kita akhirnya pulang lah, turun dari pos 4 ke pos 1 lagi gitu. Walaupun badan udah capek ya gimana lagi, puncak nggak sampai juga gitu. Ya terpenting kita keselamatan Selamat sih gitu ya. kan. Ya kalau di gunung kan yang penting keselamatan Iya. terlebih dahulu bro. Ya gitu, waktu dari pos 4 menuju pos 1 itu, yang lain tuh udah sebenarnya udah pada gimana ya, bukan maksud gimana, jadi masing-masing lah gitu bro. Oke. Jadi semuanya itu masing-masing gitu, turun tuh tanpa nunggu yang di belakang gitu bro. Oke. Jadi yang lain ada yang turun terlebih dahulu ke bawah, Mm-mm. sementara saya kebetulan berjalan di tengah gitu bro, di bagian tengah gitu. Sementara yang di belakang ada yang tertinggal bro. Iya. Nah sementara saya di tengah itu bingung Hmm. mau duluan atau mau nunggu yang Nunggu, belakang iya, gitu. Iya. Ya karena waktu itu hujan juga, akhirnya saya nyusul dulu. Tadinya niatnya nyusul dulu yang di depan, lari saya tuh. Iya. Waktu lari tiba-tiba ada yang ngedorong juga dari belakang bro. Oke. Bukan jatuh itu tuh bro, jadi kayak gini tuh, punggungnya dulu yang kayak didorong lah kayak gitu. ada dorongan. Kalau jatuh kan kepala dulu gitu. Iya. Nah itulah, disitulah Wow. benar-benar teror terakhir Ya, tuh yang benar-benar, bikin saya ngeri sih. Dan memang di saat kita menaiki gunung itu pun gunung apapun ataupun bukit ataupun kita camping ceria gitu, ya benar-benar harus menjaga etika kita teman-teman, karena memang yang namanya alam itu ya, apalagi di gunung itu biasanya mempunyai apa ya, mistis yang kuat ya biasanya. ya, benar-benar jangan, ibaratnya jangan sompral lah gitu. Nah itu apalagi sompral ya, tidak boleh itu. Kita harus benar-benar menghormati mereka, para penunggu tempat itu ya. Ya minimal dengan menjaga etika lah teman-teman. Benar bro. Dan cerita dari Kang Wandi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita ingin naik ke puncak gunung apapun itu, kalau memang kondisinya sudah tidak memadai, tidak mendukung, sedekat apapun jarak kita ke puncak, kalau memang ada teman kita yang tidak bisa melanjutkan, lebih baik kita kompak untuk pulang lah, karena keselamatan itu lebih penting teman-teman. Iya. Jangan ninggalin teman lain lah gitu Ya, bro. jangan sampai kita Karena meninggalkan banyak kasus teman-teman juga, kan? lain ya, karena banyak kasus memang yang kita meninggalin teman nih ya, karena kita egois, kita pengen ke puncak gitu kan, peduli amat gitu dia, yang penting gue mau ke puncak gitu. Nah terjadilah biasanya kayak hipotermia, kedinginan ya, atau memang dia tiba-tiba hilang. Iya. Apalagi yang baru-baru sekarang kan banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba hilang di gunung, tahu-taunya udah meninggal gitu ya. Syukur-syukur masih ditemukan dengan selamat ya. Dan oke Kang Wandi, aduh thank you banget ya udah Ya, mampir di sorry, bro. Cilor.
Memang Sama-sama. tempat ini serem banget teman-teman. Tadi jujur ya gue benar-benar lihat sosok putih di sana, makanya gue gak berani lihat dari belakang Kang Wandi ini. Gue lihat ke sana terus karena gue gak mau lihat ke sana, gak mau lihat lagi itu. Karena benar-benar serem teman-teman. Dan untuk kalian penonton Brojuan juga yang punya cerita atau ingin bercerita di Brojuan Cilor ini, bisa banget kirim aja ke email di deskripsi di bawah ya. Nanti gue ceritain atau kalian bercerita langsung di tempat angker bareng gue. Oke, terima kasih sudah menonton Brojuan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.